Berawal dari diculiknya anak dari mafia berpengaruh di India oleh mafia saingan yang berasal dari negara tetangga Bangladesh, maka sang mafia India memerintahkan bawahannya untuk segera membebaskan anak satu-satunya. Dan karena tuntutan tebusan yang diminta terlalu tinggi, maka sang bawahannya memutuskan menyewa jasa tentara bayaran untuk membebaskan anak majikannya, dan dipilihlah Tyler Rake untuk menyelamatkan si anak mafia India. Setelah berhasil masuk dan menyelamatkan si anak mafia India dari penyekapannya di Dhaka, Bangladesh, Rake dan si anak pergi ke lokasi rencana penjemputan di pinggir kota. Namun saat tiba di lokasi penjemputan, hal tak terduga pun terjadi. Rencana penjemputan mereka bocor dan satu persatu rekan Rake mati di tangan pria misterius, dan keadaan pun semakin kacau di luar kendali. Halo pemirsa setia channel ini, kaum rebahan sealam semesta. Bagaimanakah kabar kalian semua? Tanggal muda nih, gajian udah masuk, stok kopi aman, mie instan masih lengkap variannya, beras juga aman ya, baguslah. Kalau yang gajiannya belum turun, sebaiknya berhemat aja ya, makan nasi pakai kecap plus telur ceplok juga oke kok. Atau mie instan pakai nasi juga aman, jadi makan siang bisa direkap sama makan malam. Kalau udah kenyang, sebaiknya jangan banyak gerak, lebih baik rebahan aja sambil nikmati wifi tetangga. Mantap pastilah. Oke, daripada berlama-lama dengerin Mimin yang selalu bingung bikin kata pembuka, mending kita langsung aja ke alur filmnya yuk. Buya yuk didudukin gajah, yuk mulai aja. Film diawali dengan seorang pria yang berada di sebuah jembatan yang dipenuhi dengan mobil-mobil terparkir dengan kacau, seperti sedang terjadi sebuah kerusuhan. Dan memang benar, pria bersenjata tersebut memang sedang diburu oleh aparat kepolisian setempat dengan tubuh dipenuhi luka-luka. Dan scene pun berpindah ke seorang remaja yang merasa bosan dengan kehidupan sehari-harinya yang selalu dikawal oleh anak buah ayahnya. Karena remaja yang bernama Ovi Mahajan Junior tersebut adalah anak dari seorang mafia yang sangat berpengaruh di India. Ayahnya, Ovi Mahajan Senior, yang seorang ketua mafia yang sedang mendekam di penjara India. Karena jenuh, Ovi Junior pada malam harinya pergi ke sebuah klub malam bersama teman-temannya. Saat temannya mengajak Ovi Junior untuk mencoba narkoba di belakang klub, tiba-tiba saja datang beberapa polisi yang menghampiri mereka. Dan tiba-tiba saja polisi tersebut mengeluarkan pistol dari sarungnya dan dengan cepat langsung menembak teman Ovi Junior di kepalanya. Dan Ovi Junior pun langsung dibawa ke dalam mobil polisi tersebut. Setelah kejadian tersebut, di tempat lain, di tempat ayah Ovi Junior di penjara, datanglah Saju menghadap Ovi Senior. Ovi Senior sangat murka dengan diculiknya sang anak dan dia mengancam Saju untuk segera menyelamatkan anaknya Ovi Junior. Jika tidak, jangan berharap anak Saju bisa menonton film animasi Siva di Antv. Anak kecil, pulang saja. Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Setelah dari penjara, Saju segera kembali ke rumah dan mendiskusikan masalah ini dengan istrinya. Saju yang mantan pasukan elit India membuat dua rencana untuk membebaskan Ovi Junior. Rencana pertamanya, dia memakai jasa tentara bayaran, yang di sini dia menggunakan jasa tim Rake untuk menyelamatkan Ovi Junior. Namun karena Ovi Mahajan Senior kekurangan dana, maka Saju memiliki rencana kedua. Tibalah hari eksekusi penyelamatan.
Rek dan timnya yang dipimpin oleh seorang wanita India bernama Nick memulai operasi penyelamatan. Mereka lah jasa tentara bayaran yang disewa Saju untuk menyelamatkan Ovi Junior. Briefing rencana penyelamatan Sandra dilakukan di perbatasan kota Dhaka, Bangladesh. Dan setelahnya, Rek langsung diterjunkan ke pusat kota untuk melakukan pembuktian kalau Sandra masih hidup. Rek yang dijemput dengan mobil van dibawa ke rusun penyekapan. Rek diperlihatkan Ovi yang masih hidup dan dikurung di sebuah kamar. Setelah itu Rek dibawa keluar untuk kembali pulang dengan wajah disekap. Saat di tangga rusun, desingan peluru sniper langsung menerjang salah satu penculik hingga roboh. Dan Rek langsung melakukan perlawanan. Setelah berhasil membunuh penculik yang mengawalnya, Rek bergegas ke kamar Ovi Junior disekap. Di sana, Rek membantai habis para penculik tanpa ampun dengan cepat, dan Rek segera mengeluarkan Ovi Junior. Setelah berhasil mengeluarkan Ovi Junior, Rek segera membawa Ovi Junior ke titik penjemputan yang sudah ditentukan. Tetapi di sana Rek melihat keanehan karena satu persatu rekan Rek di penjemputan putus komunikasi. Melihat itu, Rek segera membawa Ovi Junior pergi dan dugaan Rek benar. Tiba-tiba saja muncul pria misterius yang mengejar dan menembaki mereka. Rupanya pria misterius itu adalah Saju dan ini adalah rencana keduanya. Dia meminta Rek untuk menyerahkan Ovi Junior, tetapi Rek menolaknya dan segera membawa Ovi Junior ke mobil. Maka terjadilah kejar-kejaran mobil antara Rek dan Saju. Dan saat memasuki kota, polisi pun turut mengejar mereka hingga memasuki area pemukiman padat penduduk. Dan di sana terjadi baku tembak yang sengit antara mereka, tetapi Rek dan Ovi Junior berhasil meloloskan diri. Saat di malam hari, saat Rek dan Ovi Junior sedang beristirahat, tiba-tiba saja datang bocil-bocil mengkilat menyerang mereka. Namun Rek dengan mudah mengalahkan mereka. Dan karena ulah bocil-bocil tersebut, Rek dan Ovi Junior kembali dikejar polisi. Rek meminta bantuan teman lamanya, Gospar, untuk menolongnya. Your name's Tyler. I'm Ovi. Namun rupanya Gospar mengkhianati Rek dengan diam-diam menghubungi orang Amir Asif dan memberitahukan keberadaan Rek dan Ovi Junior. Gospar tergiur dengan imbalan hadiah untuk menangkap Ovi Junior, dan karena hal tersebut terjadilah perkelahian di antara mereka yang membuat Gospar akhirnya terbunuh. Dan karena semua jalan keluar kota sudah diblokade oleh tentara dan polisi, Rek menghubungi Saju untuk meminta bantuannya. Pada subuh hari mereka bertemu. Rek menyerahkan Ovi Junior ke Saju untuk dibawa keluar kota Dhaka dengan selamat. Sedang Rek memilih menjadi umpan untuk mengalihkan perhatian para tentara. Awalnya semua berjalan sesuai rencana. Do you trust him? I do. Rek mulai menyerang para tentara, sementara Saju dan Ovi Junior berjalan ke arah jembatan agar dapat segera dijemput Kin. Tetapi beberapa saat kemudian keadaan di luar kendali mereka, karena Amir Asif mengerahkan seluruh bala tentara dan polisi untuk menggagalkan rencana Rek. Menghadapi begitu banyak bala tentara dan polisi, Rek sangat kewalahan dan mengalami banyak cedera di tubuhnya. Sementara Saju dan Ovi Junior harus terpisah.
Karena penyamaran mereka diketahui oleh tentara penjaga, mereka harus berjibaku dengan tentara yang mengejarnya. Saju pun meminta bantuan ke Rex untuk menolongnya dan Ovi Junior yang terjebak di dalam bis. Saat Saju sedang berjuang menghadapi para tentara Amir Asif, tiba-tiba saja sebuah peluru langsung bersarang di kepalanya. Dan dalam seketika Saju pun meregang nyawa. Saju gugur tertembak di tangan Kolonel Rashid. Dan saat Kolonel Rashid akan menghabisi Rex, Nick menembak mati Kolonel Rashid lebih dahulu, tepat di keningnya. Namun saat Rex sedang tergopoh-gopoh menuju ke seberang jembatan untuk menghampiri Nick yang menjemputnya, tiba-tiba saja dari belakang Rex ditembak oleh Farhad, pimpinan para bocil mengkilat. Menembak Rex tepat di lehernya dan membuat Rex kehilangan keseimbangannya, dan akhirnya Rex gugur jatuh ke dalam sungai. Dan 8 bulan kemudian, di sebuah acara perayaan, Nick mengeksekusi mati Amir Asif di sebuah toilet umum. Tamat dan selesai.